Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisa Pola Konsumsi Air Bersih pada Kampus 2 Teaching Industry Politeknik Negeri Sriwijaya, di mana anggota penelitian kami terdiri dari Ibu Kiki Rizky Amalia, saya Harfa Sakri, dan juga Ibu Anggi Nidyasari. Adapun latar belakang penelitian kami, yaitunya dalam rangka pengembangan lahan kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghibahkan lahan seluas 6,3 hektar untuk pembangunan kampus baru yang terletak di Jalan Mayor Jenderal Satibi Darwis Keramasan, Kecamatan Kertapati. Yang mana kampus ini akan dijadikan sebagai lokasi pusat kegiatan teaching industry. Pada saat ini, di lokasi kampus Keramasan Teaching Industry ini sudah dibangun 4 gedung, yaitunya gedung D1 dan gedung D2 yang terletak di tengah-tengah ini, dan juga ada gedung E1 dan E2. Yang mana gedung D1 dan D2 ini difungsikan untuk ruangan teori dan juga gedung E1 dan E2 ini difungsikan untuk ruangan workshop. Adapun maksud dan tujuan penelitian kami ini, dengan mengetahui angka kebutuhan air, maka dapat direncanakan ketersediaan air agar tidak terjadinya kekurangan air saat gedung tersebut dipergunakan. Dalam penelitian ini akan dilakukan yang pertama itu mengetahui pola konsumsinya, yang kedua menganalisis kebutuhan air bersih sesuai dengan standar rata-rata kebutuhan harian, dan yang ketiga mendapatkan data kebutuhan air masing-masing gedung. Yang mana lokasi penelitian kami itu yaitu di Kampus Teaching Industry Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di mana metode penelitian ini dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data yang dilakukan sesuai alir bagan penelitian yang ada di slide ini. Yang pertama itu kita menentukan sampel dan tempat pengambilan data, di mana sampel dan yang akan kami jadikan sampel penelitian di penelitian ini yaitu gedung D1 dan gedung D2. Dikarenakan gedung D1 dan D2 ini akan dimanfaatkan untuk kelas perkuliahan teori, di mana terdapat 14 ruangan kelas di masing-masing gedungnya. Setelah kita mengetahui data pemakai air, kita rencanakan data pemakai air itu jumlah mahasiswa maksimal per kelas yang akan melaksanakan perkuliahan teori, dan data sivitas akademikanya kita gunakan data sivitas akademika, teknik, dan dosen jurusan teknik sipil karena direncanakan jurusan teknik sipil akan melaksanakan perkuliahan di kampus Keramasan. Dan hasil pembahasan penelitian kami untuk data perkiraan jumlah pengguna air D1 dan D2 yang direncanakan untuk perkuliahan teori kelas pagi dan kelas siang akan dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama mahasiswa kelas pagi itu ya di mana jumlah kelas yang ada itu sejumlah 14 kelas, di mana jumlah mahasiswa per kelas itu maksimalnya 24 orang, totalnya 336 untuk kelas pagi, 336 untuk kelas siang, jumlah dosen dan teknik sejumlah 74 orang, rumah tangga sejumlah 2 orang, dan keamanan sejumlah 8 orang. Yang mana totalnya sebanyak 756 orang. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan cara mengalihkan jumlah rencana pengguna air pada gedung D1 dan D2 dengan standar pemakaian air menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum tentang standar kebutuhan air bersih yang termasuk pada kategori sektor pendidikan yaitu sekolah atau kampus, di mana kebutuhan air per hari per orang untuk mahasiswa, dosen, atau karyawan adalah 10 liter per orang per hari. Yang mana pada tabel perhitungan untuk mahasiswa itu terdapat 3.360 liter per hari. Ada kelas pagi 3.360 liter per hari. Jumlah dosen untuk kebutuhan dosen itu 740 liter per hari dan rumah tangga serta keamanan. Jadi total jumlah kebutuhan per hari itu adalah 7.560 liter per hari. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rencana pola konsumsi air bersih pada gedung kuliah teori kampus Teaching Industry Politeknik Negeri Sriwijaya adalah 7.560 liter per hari atau 0,08 liter per detik untuk gedung D1, dan untuk gedung D2 juga sama 7.560 liter per hari atau 0,08 liter per detik untuk kebutuhan gedung D2. Dengan adanya perencanaan pola konsumsi sebagai acuan kebutuhan air bersih pada gedung ini, maka dapat dijadikan pedoman dalam penyediaan air bersih agar tidak terjadinya kekurangan air pada saat gedung ini sudah digunakan dalam aktivitas belajar mengajar nantinya.
Demikianlah presentasi dari saya mengenai hasil penelitian kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.